sekali keluar negeri, shock culture-nya adalah mobil, motor jarang di sana. Mobil selalu ngalah sama sepeda dan pejalan kaki. Oh iya. Jadi ada satu ketika itu jalanannya cuma dua mobil. Kita lagi jalan naik sepeda di depan. Itu jalannya kosong, Mas. Oh, iya. Cuman mobil nih nggak nyalip, nggak klakson, nggak nyalip. Nah mereka nunggu kita sekiranya dia bisa nyalip, baru disalip. Tapi itu juga ada. Jadi ternyata di sana ada pemeraturan pemerintahnya kalau mereka mau overtake sepeda, jarak minimal antar mobil dia dan sepeda itu 1,5 meter. Oh. Jadi kalau space-nya nggak ada 1,5 meter, mau itu jalannya 20 kilo, mereka nggak akan nyalip. Apa sih PBP itu sebenarnya yang saya untuk orang-orang awam seperti saya nih, apa nih PBP itu apa sih? Sebetulnya ya kalau histori kan bisa di googling sendiri lah ya di Wikipedia, cuman pada intinya PBP itu bukan salah satu tapi bisa dibilang event tertua untuk ultra. Jadi dari Paris, cuman bukan di kota Parisnya, startnya di Rambouillet. Jadi itu harian nggak pernah jauh, range-nya cuman kalau waktu paling lama 2 jam. 2 jam paling lama. Tapi kalau jarak ya 40-50 kiloan. Jadi tapi tetap kan namanya ultra endurance itu tubuh harus terbiasa lama di atas sepeda. Karena di luar performa kalau kita ngomongin gue jarak jauh tuh 80% di atas 400 kilo tuh udah mental yang ngomong. Jadi mau kuat kayak apa, cuman kalau mentalnya tidak terlatih pasti rasanya suffer gitu. Kembali lagi dalam Sahabat Travel Bike ID. Gue dengan Sigit, ini Instagramnya, dan ini Datya, Instagramnya juga ada di sini ya. Oke, kita akan wawancara Mas Datya. Halo Mas Datya. Salam kenal. Sering ketemu ya. Padahal saling ketemu ya, kita biasa latihan di Taman Mini lah. Nah, ini banyak nih, saya sering ngikutin rekornya Mas Datya nih. Selama PBP ada beberapa pertanyaan yang saya juga apa sih PBP gitu ya. Jadi buat yang nanya-nanya nanti di kolom komentar aja ya, di dalam komentar Travel Bike ID ya. Oke nih Mas Datya, gimana nih setelah PBP apa sih PBP itu sebenarnya yang saya untuk orang-orang awam seperti saya nih, hanya goes ya weekendan lah. Apa nih PBP itu apa sih? Sebetulnya ya kalau histori kan bisa di googling sendiri lah ya di Wikipedia, cuman pada intinya PBP itu bukan salah satu tapi bisa dibilang event tertua untuk ultra. Jadi dari Paris, cuman bukan di kota Parisnya, startnya di Rambouillet. Oh, malah bukan di Parisnya tuh ya? Jadi mungkin kalau Jakarta tuh startnya di Bogor gitu. Bogor, oh jadi di kota pinggiran di sekitar Paris. Itu start dari Paris ke Brest. Brest itu salah satu kota di pesisir. Nah, itu balik lagi ke Rambouillet. Cuman memang jaraknya 1.200 kilo kurang lebih. Dan itu cuman event 4 tahunan sekali. 4 tahun sekali. Dan untuk ikut itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi teman-teman yang biasa beraudax tuh kita sebutnya runner. Jadi para runner ini punya persyaratan buat bisa ikut Paris-Brest itu ada persyaratannya. Oh, ada klasifikasinya sendiri ya, qualified-nya memenuhi apa enggak nih. Nah, kan kalau saya lihat nih dari Strava-nya Mas Datya nih, kurang lebih 1.225 ya. Dengan elevasi gennya hampir 12.000 dengan catatan waktu 84 jam. Nah, sebenarnya itu COT-nya nih, cut off time-nya itu berapa sih? Jadi sebetulnya kalau di Paris itu ada 3 kategori Mas buat cut off time. Ada 80 jam, 90 jam, sama 84. Oh, oke. Cuman yang membedakan ya biasanya buat orang-orang yang sudah berulang kali mencoba PBP untuk memecahkan rekornya, dia akan ambil 80 jam. 80 jam. Karena advantage-nya adalah start lebih pagi. Oh, oke. Jadi sistemnya karena ribuan orang nggak mungkin dilepas bareng.
Jadi setiap wave itu ada 300 peserta. Nah, gap antara wave itu 15 menit. 15 menit. Jadi 300. tiap 15 menit itu 300 rider dari mulai hari kan kemarin itu tanggal 20. Ajan komat. Kita outdoor nih. Jadi kita wawancara Mas Datya ini di salah satu parkir di Taman Mini. Sadis kan? Jadi ya pokoknya dari hari pertama pagi sampai ketemu pagi hari berikutnya tuh tiap 15 menit tuh pesepeda semua. Start semua ya, 300 dan dengan peserta tahun ini yang start 6.000 sekian orang 6.000. seluruh dunia. Wow. Nah, oke. Pertanyaan berikutnya, motivasi apa sih yang bikin Mas Datya itu harus ikut PBP? Kalau ngomongin Paris sebetulnya saya tuh main sepeda tuh dari kelas 2 SMP. 2 SMP. 2009. Oh, oke. Berarti udah sekitar 13 tahun, 14 tahun lah ya. Cuman memang sepeda itu turun mendarah daging dari bapak. Jadi bapak tuh dari tahun 89 sampai hari ini juga masih main sepedaan. Lagi ke Gadok dia. Lagi ke Mang Ade. Cuman emang karena startnya 2009 cross country, basicnya MTB. Terus 2011 coba-coba main road. Nah, memang kebetulan awal Audax masuk, ayah tuh papa tuh salah satu orang yang bisa dibilang founder kali ya. Oke. Salah satu orang yang mendirikan Audax lisensi Audax di Indonesia. Jadi memang Audax pertama saya itu tahun 2013. Wow, 2013. Itu di mana tuh? Jogja. Jogja yang 200 kilo itu Audax pertama dan terakhir. 2013 terus sempat off sepedaan. 2018 balik baru Audax lagi. Jadi kalau ditanya motivasinya apa, memang saya lahir dan besar kenal road bike itu dari endurance. Jadi memang jatuh cintanya sama endurance. Terus 2018 mulai sepedahan lagi, baru belajar ya karena anak muda dan mainnya di Jakarta, jadi baru belajar kebut-kebutan tuh 2018. Road bike ya. Iya. Nah, kalau orang kan sekarang umumnya kebut-kebutan dulu baru cobainnya ke ultra. Kalau saya kebalikannya, ultra dulu, endurance road dulu, main road bike dari endurance, sebenarnya baru belajar main speed. Gitu. Jadi ya apa motivasinya ya karena memang sudah dari dulu nyemplungnya di situ. Daging dari orang tuanya dan ya udah didoktrin duluan ya. Didoktrin sih enggak, Mas. Malah bapak tuh nggak pernah nyodorin sepeda tuh nggak pernah. Oh, enggak. Cuman karena setiap dia main terus kok kayaknya seru gitu kan, kalau sepeda dia dari pagi ketemu sore baru pulang. Malah saya yang minta awalnya. Bikinin dong sepeda. Ketagihan. Dan selalu disupport ya. Alhamdulillah. Oke deh. Terus nah ini untuk latihan PBP nih. Kan pasti ada target berapa bulan atau seperti apa sih latihan PBP untuk khususnya Mas Datya sendiri? Sebenarnya kalau ngomong nggak cuman saya ya, Mas. Keseluruhan itu overall namanya main endurance tuh kalau kita udah punya basic endurance itu udah lebih enak. Buat perform gitu ya. Nggak terlalu suffer sebetulnya kalau udah punya tabungan basic endurance. Cuman yang menjadi soal kan ya karena kita bukan atlet, punya pekerjaan, maksudnya setiap habis latihan masih punya kegiatan cari uang, ya entah ngurus anak, ngurus istri atau pacaran, banyak hal lah. Karena bukan fokus di sepeda, itu yang menjadi soal akhirnya. Jadi sebetulnya secara keseluruhan ya saya karena sudah punya basic endurance yang ya cukup lah menurut saya, nggak bagus. Jadi ya 3 bulan, sebetulnya nggak 3 bulan sih. Saya tuh kan nyebur Audax lagi 2019 lah Audax pertama lagi. Ya sampai 2023 tuh ya tiap tahun tuh selalu ikut 200, 300, 400, 200, 300, 400. Nah 2 tahun terakhir tuh saya istilahnya kalau di Audax tuh super runner, Mas. Jadi dalam 1 tahun yang sama menyelesaikan 200, 300, 400, 600 di tahun yang sama. Oh, 1200 tuh? 1200 tuh beda lagi. Beda lagi ya? Tapi iya 2022 saya udah pernah 1200 juga gitu.
Nah, untuk menu hariannya nih, harian atau mingguan itu ada target planning, jarak Oh iya, atau iya. apa tuh Karena gimana tuh? iya, karena saya udah punya menurut saya basic endurance yang cukup, jadi kalau saya target maintenance-nya itu biasanya harian tuh nggak pernah jauh-jauh sih. Oh, malah Paling nggak jauh-jauh tuh? Enggak. Malah mainnya di dalkot aja paling, atau nggak di taman mini sehari 40-50 kilo. Ya itu kurang lebih paling kan sejam. Kalau average rada kenceng ya di bawah sejam. Cuman kalau average rada nyantai ya sejam setengah gitu. Cuman ya kalau Sabtu Minggu tetap main endurance karena yang minimal namanya apa biasanya enjoy-nya aja. Biasanya sih kan kalau endurance kan kalau sama KGB kan di kota-kota misalnya nyari 100, ya kan kalau dari rumah berarti pulang pergi 140 kilo hampir 150. Tapi kebut ya? Ya mungkin kalau teman-teman KGB iya karena kan mereka latihan untuk balapan. Oh, oke. Gitu. Jadi itu harian nggak pernah jauh. Range-nya cuman kalau waktu paling lama 2 jam. 2 jam paling lama. Tapi kalau jarak ya 40-50 kiloan. Jadi tapi tetap kan namanya ultra endurance itu tubuh harus terbiasa lama di atas sepeda. Karena di luar performa men, kalau kita ngomongin gue jarak jauh tuh 80% di atas 400 kilo tuh udah mental yang ngomong. Jadi mau kuat kayak apa, cuman kalau mentalnya tidak terlatih, pasti rasanya suffer gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. Syarat-syarat PBP itu apa aja sih sebenarnya, bagaimana? Yes. Karena saya informasi nih dari teman, apa sebenarnya nggak perlu ikut yang 400, tergantung dari kuota PBP itu sendiri menyediakan. Nah, gimana nih sebenarnya gitu? Jadi kan tadi kan udah saya sedikit singgung ya. Jadi sebetulnya PBB itu kan 4 tahun sekali. Indonesia pertama ikut tuh 2015, itu yang finish cuma 1. 2019 yang finish 3 orang, 2023 ini paling banyak. Paling banyak. Nah, cuman ngomongin regulasinya, setahun sebelum itu kita kan udah latihan juga, ikutin 200, 300, 400. Kebetulan 2022 Indonesia ada 1200 untuk yang pertama kalinya tuh, untuk di jarak 1200. Nah, advantage di satu tahun sebelum Audax berjalan itu makin tinggi BRM yang kita punya, itu makin kita bisa daftar lebih awal untuk booking slot lah ibaratnya. Bahasanya pre-register. Jadi karena saya punya LRM 1200 kilo di 2022, saya punya advantage buat daftar lebih dulu dari teman-teman yang nggak punya 1200. Itu dibuka di Januari 2023. Nah, jadi nanti habis teman-teman 1200 dibuka jendela daftarnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, baru teman-teman yang punya BRM 600 di tahun 2022 baru bisa daftar, dan ke BRM berikut sampai BRM terakhir itu 200. Oh gitu. Nah itu buat baru booking slot, belum bayar. Belum. Nah, jadi sistemnya itu tahun 2023 kemarin mereka buka untuk 8.500 peserta, tapi 2.500-nya untuk khusus orang-orang Prancis. Jadi worldwide seluruh dunia itu ada 5.000-an. 5.000 apa 6.000 ya? 6.000 untuk seluruh dunia. Yes. Nah, untuk kita bisa mengamankan atau bayar slot yang udah kita booking, itu di tahun 2023 kita harus nyelesain 200, 300, 400, 600. Nah, itu yang namanya super runner tadi saya bilang. Paling aman tuh. Itu untuk bisa bayar, bukan paling aman. Kalau event kita punya LRM 1200, tapi di tahun 2023 kita nggak nyelesain super runner, kita nggak bisa bayar. Oh gitu. Oke. Jadi memang konsepnya bisa dibilang ya jamborenya teman-teman runner lah. Yang dari seluruh dunia kumpul ya, pusatnya di Paris. Oke, udah jelas tuh ya. Nah, ini berikutnya budget. Nah, ini banyak yang nanya nih. Berapa sih kira-kira budget yang harus dikeluarkan ya di luar sponsor ya kan? Karena banyak orang yang pengen ikut, gue dia rasa mampu secara finansial, tapi fisiknya kurang, tapi gue tetap nekat gitu. Nah, kira-kira nih budget dari pendaftaran
Pendaftaran itu sekitar kalau dirupiahin kalau saya nggak salah 3,5 juta. 3 jutaan ya? 3,5 juta. 3,5 jutaan. Terus untuk pendaftaran 3,5 juta. Kalau pesawat sebetulnya price range-nya ya Mas. Cuman saya dapat murah. Saya dapat paling murah. Saya PP dapat 14 juta doang. 14? Iya. Murah banget itu. Jakarta Paris, Paris Jakarta naik Qatar. Karena rata-rata 18 lah ya sampai 20. 18 sampai 20 teman-teman dapat di situ karena saya beli udah dari Maret. Oh, oke. Gitu. Buat penginapan sebetulnya ya Paris mahal penginapan. Cuman karena saya tinggalnya nggak di kota Paris, saya tinggal stay di salah satu kota di antara Paris sama tempat start. Itu namanya Bois d'Arcy, dekat Versailles namanya. Itu total karena saya sharing sama teman-teman dari Indonesia rame, ada 43 rider tahun ini. Kita sharing apartemen, saya dari tanggal 15 sampai 28. 15 sampai 28. Saya cuman bayar 2 minggu tuh ya berarti ya, sekitar 2 minggu. Saya cuman bayar nggak lebih dari 5 juta. Itu murah banget. Murah banget. Murah banget. 2 minggu masalahnya. Ya, dengan jadi, fasilitas sudah lengkap ya? Lengkap. Dan ya pokoknya dihitung-hitung kayak saya kemana-mana naik kereta, bawa Garrett Bike Box pakai kereta, naik bus. Itu saya bikin kartunya namanya Navigo Pass. Seminggu itu tuh semacam multi chip. Ya kayak mungkin kayak Imani gitu kalau di sini. Jaklingko lah. Jaklingko. Iya, itu seminggu 500.000. 500.000. Tapi itu bebas naik apa aja. Transportasi umum. Terus buat telepon seluler 30 giga itu 40 euroan juga, 500 ribuan. Ya kurang lebih sebetulnya kalau di overall 50 juta. Ya. 50 juta sih nggak kemana sih. Oke, 50 juta tuh kurang lebih harus disiapkan. Tapi ya termasuk nggak begitu mahal juga, ya lumayan lah ya, demi kepuasan. Relatif sih Mas, kalau ngomongin mahal murah tergantung ya. Orangnya juga lah. Karena ya kita pengen ke sana harus mengorbankan macam-macam ya. Nah ini kalau saya ngeliat nih kemarin di beberapa story peserta PBP, saya ngeliat peserta antara Indonesia dengan orang luar kayaknya aneh-aneh nih, baik dari segi penampilan, fashionnya dia, skenanya, terus sepedanya tuh yang menurut saya agak aneh nih. Nah gimana nih persepedahan di sana di seluruh dunia? Apakah orang Afrika sepedanya begini-begini, identik? Seperti apa nih di dunia persepedaan ketika bertemu di sana gitu? Macam-macam Mas. Macam-macam. Iya. Cuman kalau sama nggak dengan di Indonesia? Jauh banget sih. Jauh ya. Dikit dari ya mungkin karena itu ya, karena Audax itu kan segmentasi sebetulnya di luar itu untuk orang-orang tua. Oke. Karena average umur peserta itu 49 tahun. 49 tahun average-nya. Gila. Jadi saya termasuk muda sebetulnya. Gila 49 tahun. Iya, jadi ya dandanannya ya suka-suka dia ya. Kayak ngeliat bapak-bapak di sini aja. nggak peduli gitu, maksudnya kalau di sini kan ya nyetel lah gitu dari sampai bawah sama. Di sana mah cuek, mereka nggak peduli apa yang mereka pakai, selama mereka nyaman dipakai. Gitu. Cuman dari sepeda pun ya saya nggak banyak ngelihat yang pakai elektrik. Dengan usia 49 tahun itu? Iya. Padahal diperbolehkan? Ya itu kan preferensi kan. Maksudnya yang pakai grup set elektrik, yang pakai sepeda. Ya kayak teman-teman ngelihat sepeda-sepeda Sultan lah kayak dibilangnya ya. Iya. Di sana tuh jarang. Jarang. Bukan nggak ada, ada. Cuman jarang. Jadi mereka ya ada sih beberapa yang saya suka tuh unik gitu ya, sepeda pakai sepeda besi, ada yang pakai fiksi, ada yang fiksi pun ada pakai fiksi. Gila. Banyak. Ada yang pakai sepeda bambu juga, ada yang pakai sepeda roda 3, ada yang tandem, ada yang triple, 2 bertiga. Tapi itu finish nggak? Banyak yang finish. Banyak yang finish. Gila. Hebatnya mereka ya mungkin karena genetika kali Mas ya. Oh iya. Walaupun average umurnya itu 49 tahun, average finish time mereka itu overall 2023 kalau saya nggak salah di websitenya itu bisa dicek. Average time itu 78 jam. Jadi saya termasuk di bawah average finish. Iya, lama, termasuk lama. Padahal umurnya jauh dari 49. Gila. Kuat. Itu gila. Oh, jadi begitu tuh ya. Usia
bukan patokan lah ya. Iya. 49 tahun strong malu lah kalau kita Kemang Ade cuman udah sombong banget. Aduh, malu banget. Kuat-kuat. Oke. Tapi sempat nanya-nanya nggak tuh? Gimana sih latihan kalian gitu? Apa orang-orang sana? Kita di jalan, wah apa ya? Yang ngobrol nanya standar sih kayak dari mana, negara mana, berapa kali udah ikut PBP, kayak gitu-gitu. Jadi nggak pernah menanyakan, lu latihannya gimana? Kok lu kuat banget gitu? Enggak. Oh, oke. Sip. Luar biasa, ini buat motivasi kita juga nih. Yang masih 30, 40 bahwa di atas langit masih ada langit. Banyak langit di atas langit. Oke. Nah, ini nih agak penting nih. Selama ride di sana, itu nutrisi konsumsinya apa aja tuh yang dibawa tuh? Atau yang dibeli di sana? Dibeli sana sih makanan utama karena nggak ada nasi, Mas. Jadi sepeda ini frame bag itu saya isi croissant semua. Apa? Croissant. Croissant itu apa sih? Roti croissant. Yang panjang itu? Itu baguette. Oh, oke. Ini roti lah ya. Roti croissant. Bahan dasarnya tepung. Tepung. Oke. Jadi terus karbonya dari itu roti. Oh, oke, roti. Jadi kalau di sana itu nama Carrefour kan dari Prancis. Nah, saya beli di Carrefour itu ada croissant itu 1 pack. Isi 12. Stok di frame bag. Di frame. Jadi frame bag itu yang bawah isi cuman full croissant 12 biji saya remekin. Oh, oke. Remekin masukin situ. Nah, itu tiap 50 kilo 1 croissant. Di kilometer genap biasanya entah makan di CP atau saya pakai energy gel. Terus setelah itu sampai 1200 apakah cukup? Iya kan selalu refill kan. Pokoknya croissant habis, cari lagi makanan apa. Oke, apapun yang bisa saya dapatkan sepanjang rute itu yang dimakan. Cuman karena di sana tuh checkpointnya melimpah, Mas. Oh iya. Iya. Setiap berapa kilo? Nggak tentu sih. Nggak tentu. Biasanya kalau di Indo kan tiap 50 kilo. Kalau di sana tuh rata-rata di atas 80 per checkpoint. Nah, biasanya kalau yang udah hampir deketin 100, antara checkpoint tuh ada checkpoint bayangan. Oh. Nggak harus di stempel, tapi mereka nyediain makanan, minuman, tempat tidur, kayak gitu-gitulah. Oke. Nah, denger nih ngomongin tempat tidur. Orang Indonesia emang sering pada tidur ya? Enggak sih, karena itu kan tergantung ini mereka kan, strategi kan. Oke. Nah, cuman menariknya di sana tuh semua disediain ya, tapi apa yang disediain berbayar. Oh gitu. Jadi karena Agustus itu Prancis kan summertime, jadi sekolah libur. Nah, rata-rata checkpoint tuh ada di sekolah-sekolahan. Nah, jadi hall-nya itu hall gimnastik, yang mereka bisa buat main basket itu dikosongin. Mereka nyediain kasur, bantal, selimut, ada kamar mandi tuh bayar 10 euro untuk tidur dan mandi. Sekitar 170 ribuan ya, kurang lebih. 18 sampai kan sekarang euro tuh 17 atau 18 ribu ya? Ya segitulah 10 euro. Nah, nanti ditanya mau tidur berapa lama? Setengah jam, sejam setengah, 2 jam. Ntar mereka bangunin kita kalau udah sesuai dengan waktu yang diminta. Oke. Gitu. Udah, terus di situ juga ada makanan, mereka jual makanan, Coca-Cola, cuman nggak ada nasi. Ada nasi, cuman rasanya nggak enak. Oh iya? Nggak seenak nasi. Nggak kayak ini, rojo lele? Nggak enak. Hambar, Mas, rasanya. Oh, beda ya? Beda. Itu, tapi makanan utamanya ya pasta, kalau nggak penne, spaghetti, mashed potato, daging-dagingan sih banyak. Gitu. Nah, berikutnya nih, selama ikut PBP, terus Mas Datya kan sering ikut ultra nih, berbagai ultra lah ya di Indonesia. Perbedaannya apa nih? Kalau dari Audax sendiri ya? Kalau dari Audax Indo dan Audax Indonesia tuh yang pertama jelas rute. Maksudnya kualitas jalanannya. Kualitas jalan. Di sana tuh saya betonnya nggak ketemu. Beton nggak ketemu. Terus berarti jalannya kayak apa tuh? Jalan paling jelek cobblestone. Oh, oke. Itu paling jelek. Cuman aspalnya kalau yang teman-teman Jakarta itu kayak Sudirman aja. Even kita di pelosok gitu di kampung, jalannya kayak di Sudirman. Mulus banget. Hampir nggak ada lobang. Even ada lobang ya bukan lobang, di tambelan ada. Cuman aspalnya seenak itu. Terus itu yang pertama. Dari route-nya. Dari segi
Kendaraan. Itu salah satu shock culture saya ketika nyampe saya nggak pernah keluar negeri. Jadi sekali keluar negeri shock culture-nya adalah mobil, motor jarang di sana. Mobil selalu ngalah sama sepeda dan pejalan kaki. Oh iya. Jadi ada satu ketika itu jalanannya cuma dua mobil. Kita lagi jalan nih sepeda di depan. Itu jalannya kosong, Mas. Oh, iya. Cuman mobil nih nggak nyalip, nggak klakson, nggak nyalip. Nah mereka nunggu kita sekiranya dia bisa nyalip baru disalip. Tapi itu juga ada. Jadi ternyata di sana ada pemerataan pemerintahnya kalau mereka mau overtake sepeda, jarak minimal antar mobil dia dan sepeda itu 1,5 meter. Oh. Jadi kalau space-nya nggak ada 1,5 meter, mau itu jalannya 20 kilo, mereka nggak akan nyalip. Dan masyarakatnya di sana patuh. Yes. Jadi banyak dari mereka, saya dapat cerita banyak kecelakaan itu terjadi bukan karena orang ngawur berkendara, tapi orang lalai, human error. Entah dia ngantuk, karena semua tertib. Nggak ada yang ugal-ugalan, sen kanan belok ke kiri, sen kiri belok kanan, nggak ada. Nggak ada. Jadi bisa hampir dipastikan 90% kecelakaan kendaraan itu pasti karena faktor human nih. Oke. Sip. Jadi perbedaannya itu aja ya? Itu secara jalan sama kendaraan. Kalau yang Audaxnya sendiri ya itu tadi checkpoint. Kalau di sini kan nggak begitu ya, itulah. Jadi di sana tuh capeknya apa ya? Kalau saya lebih tantangan, challenge-nya makan sih, capeknya. Bukan kalau di sini kan capek karena jalannya jelek, badan kita ngabsorb getaran kan, jadi lelah itu kan. Kalau di sana sih enggak. Capeknya lebih ke makanan. Cuaca juga menurut saya paling dingin malam itu 12,5 derajat. Paling malam, jam 3-an tuh segitu. Anginnya juga lumayan juga tuh? Iya, lumayan anginnya, karena kan menuju pesisir kan, ke Brest. Jadi makin ke arah Brest tuh makin dingin, makin ke arah Rambouillet itu makin panas. Malamnya 12,5, ya kalau siang tuh mirip-mirip di Parung lah. Wah, 35 up ya. Iya. Jadi nyaris 40, 38. Jadi giliran bulenya siang-siang kepanasan, kita mah cuek biasa enak. gue. Tapi giliran malam, wah, kita pakai sarung tangan, pakai jaket. Bulenya biasa aja. Bulenya cuek aja. Kenapa? Dingin, Bro. Itu, Mas. Oke. Kalau itu yang sangat membedakan. Oke. Sip. Oh, sama ini sebetulnya. Apa tuh? Itu tadi karena saya bilang kan mereka kuat-kuat. Jadi cara traveling speednya ya speed cruise-nya tuh mereka lebih tinggi. Jadi mungkin kalau di sini yang biasa Audax mungkin ngerti lah. Rata-rata kan orang jalan 20-25 gitu kan. Di sana 25 up. Ngebutnya di sini standar di sana. Ya kayak misalnya kayak Mas Bob gitu ya, yang terkenal kan Mas Bob, Mas Jeff yang dibilang peloton-peloton kencang tuh, Bang Handika, Bang Munir, Mas Munir. Ultra kebut. Ya, yang di sini kebut-kebut, masuk sana biasa aja. Karena jadi kan per wave itu Mas yang saya bilang ada yang 80 jam, yang cepet-cepet tuh yang wave awal. 10 kilo awal tuh karena masih dikawal sama forerider, speednya masih ditahan. Giliran foreridernya hilang, itu udah kayak balapan. Sat. Speed langsung dicetos 40, 45, 40, 45 itu jarak 1200 gitu. Nah di wave saya 20 orang, 40 orang terdepan 200 kilo itu speednya masih 35, 38. Jadi saya pada 200 kilo pertama opsinya capek sendiri karena lawan angin atau capek gandol. Saya pilih capek gandol daripada capek lawan angin. Parah. Iya. Gitu. Kencang-kencang di sana. Kencang ya. Jadi kalau orang bilang, lu ngapain di sini gue endurance jauh-jauh, pelan, lama, cobain main di luar. Itu udah kayak balapan. Gila. Oke, berikutnya nih. Setelah ikut PBP nih, menyesal nggak ikut PBP? Atau pengen ikut lagi? Tadi kan dari 84 mau 84 jam, mau gue besok mau yang 70. Nyesel sih enggak, Mas, karena ya itu tadi, saya lahir dari Audax, saya ngerti rules-nya, saya ngerti apa yang dicari dari Audax-nya, bukan sekedar cuman karena hype-nya. Lagi ultra, bisa kali coba-coba. Karena saya bukan berangkat dari situ. Oke. Karena saya tahu, jadi kalau dibilang nyesel enggak, ditanya mau lagi nggak? Oh pasti mau. Cuman ya itu tadi, budget ya. Okay. Mungkin kalau ada sponsornya lagi, mau lagi 2027 untuk memperbaiki waktu. Kepingin banget. Okay. Karena itu tadi salah satunya ya vibes-nya itu loh, Mas. Di sana tuh mantap ya. Selain rutenya enak,
Masyarakat. Iya, itu yang saya lupa ceritain. Masyarakat di sana tuh suportif banget sama sepeda. Ya mungkin karena Perancis itu kan salah satu negara yang sama-sama kita Tour de France di sana. Banyak lah event-event sepeda di sana. Jadi mereka tuh sepanjang rute dari Rambouillet ke Brest sampai Rambouillet, mereka tuh di depan rumah mereka nyediain apapun yang mereka punya. Air, makanan, buah-buahan. Selama mereka punya dan lu minta ada, pasti dikasih. Air, eventnya, walaupun terkendala bahasa ya. Kadang kalau dia nggak bisa bahasa Inggris, saya kan nggak bisanya cuma bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Perancis. Kadang kalau saya nggak ngerti bahasa Perancis, saya pakai cuma Google Translate aja. Oh iya. Saya kasih lihat. Ini ada nggak? Oh ya, ada. Oh, gitu dikasih ya. sama dia gitu. Google penyelamat lah. Yeah, suportif banget mereka tuh ngelihat peserta, apalagi. Padahal kita nggak diminta uang atau apa ya? Enggak. Tapi ada beberapa mereka yang nyediain kotak. Tapi mereka nggak nulis harus 10 euro enggak. Ya seikhlas dulu aja buat gantiin ya ibaratnya mereka beli buah kayak gitu-gitu. Oke. Seru. Nah, setelah ikut PBP apa namanya? Kira-kira event apa lagi nih? Ini kan tertua. PBP itu 100 berapa tahun ya? 120. Pokoknya saya ikut itu tahun ke-20. 20 kali 4 berarti, iya nggak sih? Oh, kan iya. Sempet nggak ada kali ya? Ya pokoknya itu 20 tahun pas event ke-20, PBB ke-20 tahun 2023 tuh PBB ke-20. Jadi 1000 berapa ya? Ya saya lupa lah, nggak hafal histori. Cuman itu event paling tua untuk urusan sepeda ultra endurance. Nah, kira-kira nih mau ikut event apa lagi nih? Harapan kedepannya nih? Setelah PBP kalau kan? Kalau event dalam negeri, ya jelas the one and only yang lagi anget-angetnya ya. Bintang Jawa itu pasti. Bintang Jawa. Pingin tahun ini atau tahun depan? Belum tahu. Tahun depan kan, tahun ini kan udah. Oh iya. Tahun depan mungkin ya. Tahun depan ya. Kedepannya sih, cuman kalau event luar, yang lagi saya pengen banget tuh, sebenarnya saya suka banget sama grupnya Transsiberica. Transsiberica, jadi wah antara itu ekstrim juga tuh. Transsiberica atau Transpyrenees, kalau gravelnya pengen cobain Basa Jaun. Kenapa? Apa kira-kira? Ya mungkin karena masih di daratan Eropa, di Prancis juga kali ya. Nggak tahu, kalau orang kan look up-nya TCR gitu ya, Transconti. Ya kalau mungkin sekarang lagi hangat juga, ada beberapa teman-teman Indonesia yang maunya Japan Odyssey, terus ya kayak gitu-gitu. Cuman nggak tahu, saya tertarik aja sama Transpyrenees karena ngelihat sosial medianya kayaknya. Ya, seru ya, kayaknya asik ya. Landscape-nya asik nih kayaknya di sana tuh, mau cobain Transpyrenees. Ya semoga dapat terlaksana lah untuk ke sana. Amin. Nah, ini pertanyaan berikutnya banyak juga nih. Saya juga nyatet nih pertanyaannya. Kira-kira nih pesan-pesan nih buat cyclist kita di Indonesia nih ya. Khususnya sih biar nggak jenuh aja nih. Kan ada nih sekarang saya lihat retail sepeda udah agak turun. Iya. Terus bengkel-bengkel juga udah agak kurang, peminatnya juga udah agak hidup segan mati tak mau. Ya emang tak mau. Kira-kira nih pesan-pesannya apa nih buat apakah lu out of the box, bukan sepeda itu aja atau apa? Kira-kira pesan-pesannya gimana Mas Datian? Jadi ini salah satu alasan kenapa ikut PBP, karena memang suka format acaranya. Saya nggak pernah, jadi buat saya bersepeda PBP itu saya nggak pernah kepikiran untuk menonjolkan ini gue bisa selesai segini. Ya karena itu tadi di atas langit masih banyak langit. Yep. Jadi kalau saya lebih sukanya apa yang saya lakukan tuh bisa berimpact untuk orang lain. Banyak orang ya. Minimal tahu. Itu dulu harapannya. Yep. Oh ada jenis sepeda yang kayak begitu. Format acara seperti itu. Apa sih itu? Itu yang paling tahapan paling rendah. Yang berikutnya berharap orang setelah tahu coba. Cobain deh. Kayaknya gue juga bisa tuh gitu-gitu. Yang terakhir ya jadi menginspirasi, pinginnya. Jadi pesan-pesannya ya pingin memajukan, dan sekarang pun emang lagi berkembang banget kan. Yep. Urusan ultra endurance di Indonesia gitu. Jadi ya saya pengen jadi salah satu orang yang membantu dan apa ya bisa dibilang ya pengen
pengen berkembang aja skenanya. Scene ultra cyclingnya pengen dijaga biar terus tumbuh gitu. Nah, cuman penyakitnya orang Indonesia itu senangnya mengkotak-kotakan diri. Itu yang saya kadang, ya jujur walaupun sebetulnya saya juga nggak begitu suka dilabeli sebagai wah anak ultra, karena saya juga masih balapan. Saya suka IRR, saya suka ikut MTB kemarin tuh. Main lucu-lucuan. Udah MTB naiknya gravel. Lucu-lucuan ikut acaranya teman-teman fiksi kayak cyclocross, bike camp. Jadi apapun formatnya selama itu sepeda saya suka. Jadi sebetulnya saya sebenarnya kurang suka mengkotak-kotakan diri, menglabelkan si balap banget. Wah, terlalu road bike banget nih. Taunya average-averagean aja, taunya endurance enggak. Jadi mungkin yang sedikit bukan kekurangan tapi tantangannya itu karena habitnya lebih suka mengkotak-kotakan diri, akhirnya ya lebih challengingnya lebih besar untuk dikembangkan. Karena kalau di luar tuh suportif banget, Mas. Antar community tuh mereka malah support ya. Iya, support each other gitu. Ngasih tahu nih gini nih, sharing. Nggak ada lawan malah. Jadi sih pesannya buat teman-teman itu tadi. Tuh. Jadi cobain out of the box lah. Jangan judging kalau belum coba. Cuman katanya cobain dulu. Oke. Nah, mungkin sebelum kita review sedikit bercerita selama perjalanan dan kendala kali ya. Kendala karena saya sempat ngelihat nih yang dari ada patah terus ada apa. Nah, ini kalau sepeda itu ada cerita di setiap kilometernya. Nah, tidak ada kayuan yang sia-sia. Nah, ini saya mau nge-review secara keseluruhan selama 1200. Problemnya, kesenangannya, terus problem pada sepeda ya. Nah, ini gimana nih Mas Data? Coba secara keseluruhan. Kendala pertama itu yang paling bikin lemes adalah H-1 start pada saat saya nempelin nomor, tracker, semua tanda dari panitia lah. Pas mau nempelin, tiba-tiba ngeliat seat stay itu retak. Seat stay sebelah kiri. Ntar nih saya kasih foto sama ada video ya pas lagi mau ngebenerin deh. Itu kemungkinan bisa retak pada saat handling di maskapai. Karena saya pakai soft case. Kenapa pakai soft case? Karena airport CDG Paris itu jatahnya cuma 25 kilo Mas, pulangnya. Pada saat di Cengkareng 30. Saya makanya coba ngakalin pakai soft case. Karena pakai soft case itu berapa kilo tuh? Dicek di Cengkareng cuma 26. Tapi itu dengan kondisi bawa beras, bawa makanan. Ya. Jadi di otak saya, kalau pulang makanan hilang harus lebih enteng. Nah, cuman memang seumur-umur saya kemana-mana sih biasa pakai soft case. Cuman ya emang lagi dilalah apesnya, baru sadar crack. Nah, terus ya udah mau nggak mau udah H-1 lagi kan, wah gimana nih, putar otak lah. Akhirnya saya coba kerok, pakai pisau. Catnya saya kerok sampai kelihatan karbonnya benar. Seat stay-nya tuh retak, kan seat stay bundar. Ya alhamdulillahnya retaknya setengah doang, nggak ngelingker. Dan rapi. Jadi retak pas saya gosok, catnya saya kelotok pakai pisau. Nah, untungnya penginapan itu dekat sama toko bangunan. Material. Yes. Di sana tuh toko bangunan udah kayak IKEA gitu loh, bagus banget, gede, lengkap semua ada. Terus saya cari lem epoksi. Pikirannya cari lem epoksi sama Gorilla Tape. Gorilla Tape tuh kayak lakban hitam kali di sini ya. Cuman ya mirip-mirip lakban hitam di sini lah. Jadi sama saya cari amplas. Itu abis saya kerok catnya, sisa raw karbonnya saya amplas bersih, rapihin, terus campur epoksinya, saya epoksi retaknya. Kering, saya Gorilla. Cepat tuh keringnya? Ya, itu saya belinya kebetulan epoksi yang cepet kering tuh Mas. Cepet kering. Kan ada tipe yang 2 menit bisa langsung kering. Itu sekitar 9 euro beli epoksinya. Terus udah kering, saya lilit Gorilla Tape. Terus saya epoksi lagi Gorilla Tape-nya. Terus baru saya Gorilla Tape lagi. Alhamdulillah bisa finish 1200 dengan kondisi sepeda retak.
Dan aman itu ya? Alhamdulillah nggak kebongkar lagi? Alhamdulillah nggak kebongkar, alhamdulillah sepeda nggak melewat. Dan sekarang masih ada di sini sepedanya. Ntar kita lihat nih. Itu drama pertama. Drama kedua adalah cedera kaki. Cedera kaki, oh iya saya sempat ngeliat tuh, kaki sebelah kanan ya, iya, lutut. Pakai es batu. Es batu. Itu di kilometer berapa itu? Dan kenapa? Kilometer 700. Kilometer 700 berarti masih ada sekitar 500-an. Iya 520-an. Kenapanya mungkin, nah ini penyebab awalnya adalah waktu 1200 kilo 2022. Saya juga pernah Audax tuh. Iya. Ketika Audax. Cedera kaki juga, cuman di Achilles. Oh, oke. Achilles. Jadi kalau kaki normal tuh bisa gini-gini, karena Achilles saya bengkak, itu kaki kaku gini. Kaku. Nggak lentur kayak gini ya? Nggak lentur ya? Nah itu cedera di situ, cuman karena ya masih muda ya. Dan tolol. Pikir, wah masih muda. Iya, cuekin aja lah. Ntar juga sembuh. Kompres dikit juga sembuh gitu kan. Nah ternyata pas konsul, pulang dari Paris itu konsul, ternyata secara medis kalau namanya orang cedera itu kan harusnya langsung di fisio. Habis fisio udah sembuh cederanya, harusnya melakukan strength and conditioning kembali. Karena namanya orang cedera, otot nggak dipakai pasti nyusut. Nah jadi dibilang karena saya tidak ditangani dengan baik, saya recovery tapi ototnya tidak dilatih kembali. Jadi kemampuannya ibaratnya mungkin cuman 60 atau 70, nggak maksimal seperti sebelum cedera. Saya pakai terus latihan. Nah, mungkin akumulasi dari karena yang tahun 2023 kan saya ambil semua 200, 300, 400, 600. Memang nggak kambuh. Achillesnya nggak sakit saat itu. Cuman aman-aman aja. Pas Audax Paris itu, mungkin penjelasan dokternya saat Achillesnya nggak recovery sempurna, performance-nya nggak sempurna juga. Ditopang sama tendon. Nah, jadi tendonnya kerja keras untuk nutupin kekurangan si Achilles. Nah mungkin terus dengkulnya sakit karena tendonnya udah nggak kuat, naik minta tolong sama quadricepsnya. Quadricepsnya kerja ekstra untuk nopang tendon dan Achilles, nggak kuat juga. Teriak naik ke TLB. Terus jadi sakitnya sampai ke pantat mas. Iya. Tapi di pantat bukan sakit, kesemutan, tingling rasanya. Jadi dia saat goes sampai saya 2 hari setelah saya finish tuh lagi duduk gini aja soal kesemutan. Jadi kaki harus lurus terus atau? Ya mau nggak harus lurus sih, mau ditekuk, mau lurus, suka tiba-tiba kesemutan. Jadi intinya kaki sebelah kanan tuh ya cedera lah, rusak. Jadi ditopang sama kaki kiri yang lebih dominan kerja. Dan 100 km terakhir kaki kiri juga sakit. Oh iya. Akhirnya. Tapi nggak sampai. Tapi tidak sesakit kaki kanan. Gitu. Itu jadi, kendalanya. 500 kilo dengan itu langsung dikompres ketika itu. Nah, celakanya summer di Paris di Perancis lumayan susah cari es batu. Dan celakanya lagi saya ini punya alergi obat. Saya nggak bisa kena NSAID. Apa tuh mas? Non steroid inflammatory drugs. Nah itu saya nggak bisa kena ibuprofen, nggak bisa kena painkiller lah. Jadi yang paling aman buat saya itu cuman paracetamol. Saya kemana-mana selalu bawa Panadol memang, karena itu cuman itu yang bisa saya minum. Saya coba minumin Panadol nggak mempan. Akhirnya coba ke apotik cari Voltaren salep karena itu kan painkiller juga kan. Itu yang saya bisa pakai. Kalau bukan tablet saya bisa pakai. Saya kasih Voltaren, hilang tapi cuma sesaat. Akhirnya sakit lagi. Nah, terus yang karena itu tadi yang saya bilang warga tuh, kebetulan saya ketemu satu rumah warga yang support punya es batu. Di kilometer? Aduh lupa lagi mas, itu udah mau 800 atau 900-an. Saya minta zip bag, terus es batunya dimasukin ke dalam zip bag. Nah untungnya karena saya frame retak, saya bawa Gorilla Tape tuh. Oh ada, karena buat jaga-jaga tuh ya. Lakbannya kan gede, saya akalin saya pakai kertas, terus lakban saya pindahin ke kertas. Nah itu akhirnya ziplocknya saya tempel di kaki, saya bungkus pakai Gorilla Tape. Gorilla Tape. Ya masih sakit, cuman berkurang dan mungkin karena itu masih adrenalin kali ya mas ya, adrenalin masih tinggi, jadi ya udah tetap jalan. Gas terus.
Nah, sampai di kilometer kurang dari 100 kaki kiri ngikut sakit. Tapi memang ya pace-nya akhirnya setelah kilometer 7 ya kilometer 600 tuh 600 ke 700 saya udah mulai turun speednya. Jauh drop. Gitu. Nah, itu serunya. Ini akhirnya cerita drama ini kalau diterusin akhirnya bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang selalu nanya, lu ngapain sih? Iya. Apaan sih yang lu cari? Sepedaan, bayar, disiksa, lu nggak jelas banget lu. Nah, ini jawabannya di akhirnya saya bisa menyimpulkan dan sharing ke teman-teman apa yang saya dapatkan dari Goes Ultra gitu ya. Dan kenapa saya tadi bilang masalah pesan kesan itu saya tidak pernah menonjolkan diri saya ini si paling drama, paling baik dramanya, saya si paling kuat dan segalanya. Karena dari Ultra itu 3 hal yang akan berujung ke 3 hal, Mas. Apa tuh? Buat saya pribadi ya, lo akan lebih care sama alam, karena sepanjang jalan tuh ya lo disuguhkan dengan berbagai macam pemandangan yang bagus-bagus banget. Dan kalau malam tuh di Paris desa tuh semua lampu mati, Mas. Malam lampu mati semua. Kayak saya pertama masuk desa pertama malam, saya kira tuh pemadaman bergilir apa ini ya? Gak ada lampu. Dan ternyata mereka memang karena listrik mahal di sana. Jadi karena nggak ada lampu, nggak ada polusi cahaya di darat, bintang itu bagus banget. Full of sky, jadi kalau ngantuk ngeliat ke atas tuh bintang semua. Nah itu yang pertama itu, jadi makin care sama alam. Nggak pernah jadi buang sampah sembarang tuh jadi mikir. Iya. Wah ini gila nih bagus banget ya kan, maksud gue doang yang nyampah. Nah, itu yang pertama. Terus hubungan ke sesama tuh semakin aware-nya tuh jadi makin tinggi. Karena jujur saya ngantuk. Cuman ya karena saya ngejar waktu, saya paksain terus. Jadi sepedaan tuh udah kanan kiri, kanan. Wah, udah nggak jelas lah. Penting kaki muter lah. Iya, penting kaki muter lah. Mau speednya 10, 15, yang penting jalan terus. Mereka tuh selalu checking up ke teman-teman. Jadi setiap disalip, siapa sih ditanya? Are you okay? Are you okay? Gitu. Dan karena kita merasakan hal yang sama-sama capek, sama-sama punya masalah masing-masing, jadi ada rasa, ya kalau lu punya rasa yang sama-sama orang kan jadi kayak, I feel you bro, kayak lu kenapa, ayo semangat, nah, jadi kayak gitu. Lebih care lah. Betul. Sama, ibaratnya kayak sama-sama menderita, padahal ini emang yang kita nikmatin. Betul. Nah terus yang paling terakhir ya, akhirnya semua itu bermuara ke sama pencipta lo. Nah itu level tertinggi sih menurutku ya. Jadi suka aneh kalau ketemu sama orang yang udah goesnya jaraknya jauh, kilometer udah jauh gitu, sering kemana-mana sendiri atau nggak harus event Audax. Nah ketemu orang yang jaraknya makin jauh tapi lehernya makin dangak tuh saya heran. Karena saya ngerasa seharusnya ketika lu makin jauh jarak yang lu tempuh, harusnya lu ngerasa semakin kecil. Itu sih bermuaranya ke situ. Ya, oke. Gitu. Sip. Jadi seperti itu ya, teman-teman Travel Bike ID. Ini sepeda apa, terus kenapa pakai begini, dan coba ceritain deh dari awal. Jadi ini kebetulan sepedanya disupport sama Winspace. Ini sepedanya frame seri G2 Gravel. Ini dijual nih? Ada dijual. Oh dijual. Orang banyak pakai juga. Kenapa? Memang kategorinya gravel ya? Iya. Jenis gravel ya? Jenisnya gravel. Bukan, ya gravel endurance lah ya. Karena geometrinya lebih comfort gitu ya. Ini G2 size S. Kenapa pakai ini? Karena road saya itu nggak bisa banyak dikasih kompartemen buat, ya kayak ini kan ada lampu di fork, ada bisa taruh frame bag. Kalau di sepeda road saya tuh terlalu sempit ininya. Tempat-tempat buat tempel partnya ditambah setir tepnya udah lebih rendah. Jadi secara riding position lebih agresif, tapi jadi nggak bisa pakai handlebar bag, nggak bisa naruh kayak gitu-gitu. Oke. Nah, terus kenapa pakai ban 28?
Ya karena di Perancis aspalnya bagus. Bagus ya. Tapi di sana juga banyak yang pakai ban-ban gondrong-gondrong gitu. Ada. Ada Teman-teman yang pakai gravel, ada yang pakai 35, ada yang pakai 40. 35? Ada. Gila. Ada. Banyak. Nah, terus kenapa saya tapi gini? Kenapa nggak pakai saddleback? Karena saya pakai vest Salomon, jadi bisa taruh barang-barang air, taruh apa, bisa taruh di punggung, itu 8 liter di belakang. Plus ditambah kalau pakai saddleback itu, kalau off saddle ngayun kan saddlebacknya. Kanan kiri. Nah itu saya nggak suka feel itu. Nah ini semua full frame back, top to back, handlebar back. Ini disupport juga sama Urban Case. Nah, ini Bandung punya nih, ya kan? Bandung punya, local pride. Ini disupport sama Urban Case, sama ini juga ada toolkit di Downtup. Oke. Itu buat taruh kunci-kunci. Dan ini kebetulan setupnya tubeless, jadi saya cuman bawa CO sama alat tumble tubeless, nggak bawa ban dalam. Pompa di dalam? Pompa pakai CO. Oh, CO itu. CO inflator. Nah, terus di handlebar back itu diisi buat cemilan? Nggak, jaket. Oh, jaket. Kebetulan karena maklum orang Asia, nggak pernah keluar negeri, jadi mengantisipasi saya bawa down jacket. Down jacket tuh ya jaket yang dari bulu angsa tuh masih ngelembung-gelembung, itu saya taruh di situ. Tapi kepake tuh? Di tiap malam saya pakai. Karena 12, sekian ya derajat Celcius ya. Itu buat taruh shoe cover, saya pakai shoe cover dari Rafa itu juga buat salju, musim salju. Itu pakai shoe cover taruh di depan, sarung tangan taruh di depan, buff merino juga taruh depan, kaos merino juga taruh. Oke, itu buat wear pack lah. Buat kit itu taruh di angin. Handlebar. Buat pakaian malam itu ada di handlebar. Nah, itu buat di top to back yang panjang di atas. Itu buat taruh power bank sama beberapa energi gel. Frame bag ini isinya cuma full makanan. Yang tadi saya bilang, jadi karena saya berhenti cuman buat makan di kilometer genap 100, 200, 300 gitu ya, di checkpoint makan besar di situ. Di antara makanan besarnya itu nyemilnya, makanan padatnya, real foodnya itu pakai croissant. Saya beli croissant di Carrefour 12 biji gitu ya, diremekin, dikecilin, taruh frame bag gitu. Jadi comot di situ isi cuman makan. Kalau di food pouch kalau di food pouch-nya itu isinya kadang makanan, kadang saya beli Coca-Cola, itu taruh di food pouch. Terus kalau di Salomon belakang buat taruh raincoat sama paspor, taruh BRM, dokumen-dokumen. Ya, dokumen-dokumen penting itu taruhnya di body vest ya. Di vest yang biasa dipakai sama teman-teman anak-anak trail tuh. Jadi dipakai di sepeda. Terus botol. Lampu nih berapa nih? 2100 lumen nih? Iya, 2100 lumen. Saya bawa 2 pakai Magic Shine. Bawa ini 2100 sama yang lebih kecilnya seri 600. Cukup 84 jam. Apa? Cukup karena kan di sana kan malamnya pendek, Mas. Berapa jam malam? Matahari terbenam tuh jam setengah 10 malam. Setengah 10 malam. Dan sunrise-nya setengah 7 pagi. Setengah 7. Berarti 6 jaman lah ya. Saya cuman sekali ngecas lampu ini. Dan karena aspalnya bagus, pede, jadi nggak perlu pakai lumen yang begitu terang, asal kelihatan aja. Nah, terus komposisi gear, ini group set full 105. Disc brake, chainring depan 50-34, belakangnya 11-34, jadi rasionya 1:1. Dan karena di Prancis tuh nggak ada tanjakan yang kayak setan ya? Nggak ada yang lebih dari 28. Nggak ada. Grade-nya nggak ada? Ya, kayaknya insinyurnya pada sekolah di sana. Ya rata-rata tuh 8% tuh maksimal. Oh, yang belasan pun nggak ada? Jarang? Ada, cuman pendek. Gitu. Nah, kalau 28 udah pasti nggak ada? Ada mungkin ada ya? Cuman kayaknya nggak banyak. Gitu. Jadi
Aman banget. Aman ya. banget. Aman banget. Terus pakai klitnya ini Crank Brother. Ya pasti anak MTB tahu lah. Iya. Karena saya juga pakai sepatu MTB. Terus handlebar handlebar pakai handlebar FSA ini flare, atasnya 40, drop barnya 42. Stemnya 120. Bar tape pakai apa tuh? Bar tape-nya lightweight. Enak ya, kayaknya tebal. Bagus. Enak. Saddle-nya pakai Specialized Power, tapi yang rel Titan kalau nggak salah. Itu sih. WS-nya pakai Hyper. WS-nya ini pakai Hyper karena satu pabrikan dan kebetulan disupportnya sama Winspace juga, sama Hyper juga. Jadi pakainya Hyper. Dan ini Hyper ini spoknya karbon, tubeless ready juga. Bannya pakai Schwalbe Pro One 700 x 28 C. Gitu. Jadi kemarin berat full sepeda sama rider, berat saya itu 61-an. Berat sepeda dengan air sama makanan semua tuh sekitar 17 kiloan. 17. Ya, cukup ringan lah. Cukup ringan sih kalau untuk 1.200. Iya. Lumayan lah. Iya. Itu air, tapi yang ini kan 750. Aku pakai bawa air yang 550, jadi di sini ada 1 liter lebih, di Vest tuh ada 1,5 liter, jadi air bawa 2,5 liter, itulah kurang lebih. Oke. Setup Untuk sepeda. Untuk frame-nya sendiri nih, apa? Ini karbon ya? Karbon, full karbon. Jadi itulah setup sepedanya selama mengikuti ajang PBP. Terus kira-kira nih sepeda ini setelah dari PBP mau kemana lagi nih? Mau diajak kemana? Yang jelas mau diklaim dulu. Diklaim dulu. Mungkin habis PBP, habis diklaim, mau lebih fokus di pakai sepeda ini bener buat kembali ke alamnya kali, Mas. Buat camping-campingan, buat gravel-gravelan. Dan mau coba, mungkin mau pakai single chainring. Single chainring pakai chainring lebih kecil, 40. Karena enak buat main terabas-terabasan tuh seru. Main sama teman-teman MTB gitu, main ke Makadam. Asik. Oke deh, mungkin itu aja ya diskusi dengan Mas Datya, finisher dari PBP yang baru terlaksana di 2023 dan ada lagi itu 2027. Dan buat teman-teman yang ingin mengikuti Paris-Brest-Paris, disiapkan matang-matang. Kalau sumpama ada pertanyaan boleh langsung DM aja Mas Datya, welcome ya. Ada di bawahnya Mas Datya. Terus mungkin itu aja, tetap semangat berbagi hal yang baik karena kita juga berteman dengan siapa saja selama bersepeda. Terima kasih Mas Datya. Terima kasih Mas Sigit. Lancar terus. Amin. Sampai jumpa Travel Bike ID. Dadah, See you. Travel Bike.